Tuhan, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan hambanya kepada kita, di mana Dia telah menolong kita dari 6 hari lamanya sampai hingga hari ini kita beribadah kepada-Nya. Yuk mari kita nyanyikan pujian mengatakan tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. sebagai jalan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis.
benar dari batas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau telah mencurahkan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersorak-sorak meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar lapang kasih-Mu selalu menaungi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Masih ada semangat? Amin. Baik, sekarang kita akan bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Mari kita katakan dengan Tuhan. Kita lebih dari kemenangan dengan Tuhan. Amin. Kita akan semangat untuk memuji Tuhan. Kami akan untuk menyembah Dia. Katakan dengan pengakuan. Kesetiaan
sekarang kita akan mendengarkan sebenarnya firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh urapan kuasa Tuhan. Biarlah hidup kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita percaya ketika firman Tuhan berkata dalam hidup kita, maka kuat dan jiwa kita tidak akan lepas dari Tuhan. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian mengatakan dengan saya. Firman-Mu yang menguatkan kami dalam situasi apapun keadaan hidup kami. Firman-Mu adalah dasar hidup kami. Sehingga hari ini Bapa, di mana kami memberikan waktu kami, setelah kami memuji menyembah-Mu, kami percaya lawatan Roh Kudus sudah menjamah kami semua. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami telinga seorang murid untuk bisa mendengarkan dengan baik firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi makanan rohani yang menyehatkan rohani kami Tuhan. Karena jika rohani kami baik dan sehat, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hanya bisa berkata, Yesus yang beserta dengan kami. Apakah yang harus kami takutkan? Apakah yang harus membuat kami binasa? Karena Yesus adalah juru selamat kami, dan Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dan bertanggung jawab seluruhnya atas hidup kami. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua tanpa kecuali, baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami seluruh jemaat yang akan mendengarkan. Biarlah kami sama-sama menerima urapan kuasa Roh Kudus, urapan khusus, sehingga urapan-Mu itu memampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih menyanggupkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Roh jahat kuasa gelap yang tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mengganggu setiap peralatan yang kami pakai, kami halau, kami hancurkan semua kuasa-kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Allah saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Satu perikop ini saudara kita akan membacanya bersama-sama secara perlahan-lahan ya. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 2 sampai 8. Judul perikop di atas adalah iman dan hikmah. Itu judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi saya juga mempunyai judul sendiri saudara, yang saya beri judul ujian sama dengan berkat. Yakobus pasal 1 ayat 2 kita akan baca bersama-sama secara perlahan-lahan. Saya suka melibatkan jemaat untuk membaca supaya tidak ngantuk dan bisa memahami lebih dalam. Karena kalau dibaca dan didengar itu biasanya lebih tertanam. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin, saudara. Dari kita membaca saja kita sudah memahami
Apa itu maksudnya datang cobaan dan ujian? Saudaraku, pencobaan dan ujian itu memang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena ujian ini, saudaraku, akan dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan cobaan itu diberikan sesuai porsi masing-masing. Karena kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan iman kita. Makanya biasanya beda-beda. Makin dalam dia mengenal firman, ujiannya, cobaannya makin tinggi. Makanya jangan pernah saudara bertanya, kok saya ikut Tuhan, saya sungguh-sungguh, saya mau berusaha untuk hidup benar, tapi kok hidup saya malah makin susah, makin runyam, makin banyak masalah dan lain sebagainya. Cobaan itu, saudaraku, lebih kepada menjatuhkan iman kita. Sama seperti Yesus waktu dicobai di padang gurun, di mana iblis memperlihatkan semuanya kepadanya. Jikalau kamu sujud menyembah aku, maka seluruh alam ini akan kuberikan kepadamu. Janji manis. Nah, tujuannya itu adalah supaya menjatuhkan kita. Tapi apa yang kita baca dari awal tadi, bahwa orang yang jatuh di dalam pencobaan akan berbahagia seharusnya. Tapi bukankah orang Kristen, orang percaya sama sekali tidak suka dengan ujian dan cobaan? Ada pernah satu pencipta lagu menciptakan lagu begini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saudara tahu pencipta lagu itu didemo oleh gereja-gereja. Kok minta diuji? Orang Kristen zaman sekarang itu paling tidak suka namanya ujian. Tidak suka khotbah yang berbicara mengenai penderitaan, mengenai pikul salib. Dia maunya tuh yang berkat-berkat, yang enak-enak saja. Jemaat jangan ditakut-takutin, jemaat jangan dibawa kepada kesusahan. Karena kesusahan itu adalah rancangannya iblis. Memang betul. Yohanes 10 ayat 10. Memang iblis itu mau menderitakan orang, mau membuat susah hidup orang. Tapi dari konteks kenaikan level iman orang percaya harus dites. Kita semua pasti punya anak sekolah dan kita juga pernah sekolah toh. Bisa nggak kita naik kelas tanpa ada ujian? Bisa nggak? Mau dia sekolah mahal, mau dia sekolah murah, mau dia sekolah gratis, tetap ada ujian. Kalau sampai dia nggak mampu, nggak naik kelas. Bisa nggak kita lulus dari sekolah tanpa ujian? Nggak bisa. Kalau dia nggak mampu, dia nggak bisa, udah kelas 6 belum bisa baca, nggak boleh lulus. Nah, kekristenan iman juga harus dites. Apakah itu lewat cobaan hidup atau lewat ujian? Nah, orang percaya itu seharusnya menang dari segala cobaan, sama seperti Yesus. Kita ini setiap harinya diperhadapkan dengan ujian, cobaan, ujian setiap hari. Mungkin jenisnya berbeda, apakah itu ujian atau cobaan kita mungkin belum paham, belum mengerti. Tapi yang pasti kita harus berpegang teguh pada janji firman. Di mana firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Jadi seharusnya kalau ada ujian datang kepada saudara, ada kesusahan datang, ada masalah datang, ada rintangan, tantangan yang datang, seharusnya kita bersyukur. Karena apa? Kita yang sedang dipilih oleh Tuhan untuk mau naik level. Kalau masih semester 1, itu belum penentu kita naik kelas atau tidak. Tapi kalau sudah semester akhir, itu penentu. Kadang-kadang kita belum sampai kepada penentuan akhir. Tapi ujian itu pasti harus ada sebelum kita lulus. Makanya ujian yang datang kita harus lulus. Dikatakan tadi bertahan.
Kristen justru lemah ketika menghadapi banyak badai hidup. Diperhadapkan kepada tantangan yang sepertinya kita gak mampu nih masalah ini. Ya kalau masalah-masalah omongan orang sih, saya sih sanggup lah ya. Tapi kalau udah ketipu, tapi kalau udah bangkrut, tapi kalau mana Tuhan? Nah, ya kan seperti itu saudaraku. Nah, saya agak kurang paham awalnya saudaraku, karena dikatakan kan berbahagia orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saya diskusi dengan Pak Oktav, saya bilang apa ini maksudnya jatuh? Jatuh kan kategori kita dalam bahasa Indonesia itu artinya sudah terjerumus. Ya kan? Coba kita kasih contoh, jatuh dalam dosa. Bukan diuji dosa loh, ini sudah jatuh dalam dosa. Seharusnya kan kita tidak masuk kepada pencobaan, maksudnya kita harusnya menang. Kenapa kok jatuh bahasanya? Nah, Pak Oktav bilang begini, dalam bahasa aslinya dia selidiki, memang itu kalimatnya pencobaan, jatuh. Memang kalimatnya adalah jatuh dalam pencobaan. Tapi yang dimaksudkan adalah contohnya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke gua, jatuh di dalam gua, tapi tidak terseret, tidak termakan, tidak dihabisi oleh singa-singa yang ada di dalam gua. Itu maksudnya pengertiannya. Wah, saya juga jadi, oh iya benar juga ya. Lalu saya lihat lagi di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lebih gampang kita mengerti ini saudara, karena di terjemahannya disederhanakan. Dia bilang begini, Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji. Nah, memang cobaan itu lebih identik kepada keyakinan. Contohnya anak kita atau di sini anak-anak muda mau merit dengan syarat kita ngikut dia. Nah, itu cobaan. Paham ya? Ngerti ya? Itu cobaan. Iman kita, keyakinan kita sedang diuji. Kamu mau mau menukar keyakinan kamu dengan seorang cowok ganteng atau cewek cantik, atau kamu berani berkata tidak karena tidak seiman? Kalau ini sedang jatuh dalam pencobaan, karena sudah pacaran toh, sudah kenal mungkin orang tuanya, bahkan mungkin sudah banyak bantuan, sudah ada di situ, di lingkungan itu maksudnya. Tapi ketika mau memutuskan untuk menikah, ini salah satu contoh saja ya mengenai cobaan. Ketika mau memutuskan menikah, ternyata tidak seiman dan harus persyaratan untuk menikah adalah ngikut dia. Nah, itu yang dimaksud terseret atau enggak. Kalau kita terseret, hilang. Tapi berada dalam cobaan itu enggak masalah. Setiap harinya kita akan diperhadapkan dengan masalah seperti ini. Kita terbawa atau enggak tergantung keputusan dari kita. Nah, masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Nah, ini kan susah memutuskan kan. Di sisi lain kok udah cinta, di sisi lain dia kaya, di sisi lain dia cantik, di sisi lain dia ganteng, dan lain sebagainya. Jadi susah. Saya baca ulang. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Nah, ini saudara sedang mendapatkan tantangan iman, ujian. Harusnya berbahagia, karena disitulah engkau akan melihat imanmu, saya terseret atau enggak. Tapi kebanyakan anak-anak Tuhan sekarang, saya terseret dengan berbagai macam alasan. Oh, kan di Alkitab ada yang berbeda iman juga, tapi bisa dimenangkan oleh iman istrinya atau suaminya. Nanti kan saya akan kembalikan kepada Yesus. Belum tentu. Jangan main api, gitu kan? Nah, di situ saudaraku. Harus
kita teguh atau enggak. Kita bisa mempertahankan iman kita atau tidak. Atau bisa juga lewat keuangan. Cobaannya juga di situ. Lagi mau bayar kredit rumah, lagi mau bayar anak kuliah sekolah, lagi banyak mau bayar cicilan A, B, C. Tiba-tiba keuangan ini diperhadapkan satu peristiwa di mana kita bisa ada waktu untuk korupsi. Nah, itu sama. Itu contoh saja ya. Saudara bisa mengaplikasikan kepada hidup masing-masingnya ujian apa yang, cobaan apa yang sedang saudara alami saat ini. Karena itu pasti terjadi, nggak bisa enggak. Karena itu akan membawa satu kemenangan secara rohani, satu sukacita yang besar. Wah, ternyata ketika cobaan ini datang, saya bisa melihat kualitas iman saya. Saya bisa nolak loh anak siapa, saya bisa loh tidak tidak korupsi, sekalipun saat ini betul-betul saya butuh uang. Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan itu. Nah, ini apa yang sudah saudara dengarkan setiap minggu, setiap PA, setiap doa, apa yang sudah saudara dengarkan tertanam itu kemudian diuji. Pada saat dia diuji, saudara menang atau enggak? Dan kalau menang, itu membuat kita akan mengalami kuasa Tuhan. Jadi biarlah kita semakin kuat bertahan. Biarlah kita semakin kuat bertahan. Bagaimana saudaraku? Semakin kuat bertahan. Katakan kiri kanan saudara, kuat bertahan. Bukan cuma kuat tapi bertahan. Pertahankan iman saudara dalam keyakinan kita itu. Jadi biar kita semakin kuat untuk bertahan, supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Jadi maka ketika kita lulus, apakah itu cobaan, apakah itu ujian, ketika kita lulus, berhasil tidak korupsi, berhasil tidak menikah karena berbeda agama, ini banyak hal ya maksudnya. Ketika kita berhasil, maka kita sudah mendapatkan satu kelulusan. Mungkin kita lulus SMA. Habis lulus SMA ada lagi, harus lulus sarjana. Sampai kita menjadi dewasa. Jadi kalau sudah menjadi dewasa, ujian itu gak sulit lagi. Benar gak? Waktu kita masih kecil mau ujian tegang banget ya. Anak saya baru masuk SD, saudaraku. Dia masuk jam 7, pulang jam 1 siang. Dia sepertinya stres mungkin ya. Karena tidak biasa ada PR, kemudian ada tes-tesnya, harus ada yang dia harus kerjakan, saudaraku. Saya mungkin merasa mungkin dia stres kali ya, karena belum terbiasa gitu. Namanya anak gitu ya, belum terbiasa, dia kayaknya mengalami satu goncangan gitu ya. Sampai dia bilang, "Mah, kok saya pulangnya lama amat ya? Saya di sekolah lama banget." Bagi dia itu sesuatu yang membuat dia tertekan karena baru bagi dia. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, belajar atau ada tes, ada ujian itu sesuatu yang gampang. 1 tambah 1 ya 2, nggak susah lagi. Karena kita kan dulu udah ngalamin. Ngerti ya maksud saya ya? Kalau kita diuji di satu sisi, lalu kita berhasil mengalami yang lebih berat lagi, udah nggak benar. Sehingga orang akan berkata, "Saya susah banget yang ngampunin." Ketika kita sudah pernah berhasil mengampuni, ada orang yang berbuat jahat lagi, ada orang yang ngatain lagi, ada orang gini gitu lagi, gak masalah. Kan mau lulusnya ini aja yang berat. Ketika sudah lulus, biasa. Kita kayak contohnya Ayub.
Contoh Ayub, saudara. Ayub ini dikatakan Alkitab seorang yang saleh, atau boleh dikata beriman. Kalau zaman sekarang mungkin kita bilang seorang aktivis gereja atau seorang pelayan gereja. Ya, Ayub bukan pendeta ya, dia bukan nabi, dia juga bukan imam. Anggaplah sebagai aktivis gereja atau pekerja atau pelayan ya si Ayub ini. Dan dikatakan dia orang yang saleh. Sehingga ketika iblis datang kepada Tuhan, dia bilang, apakah ketika saya menguji orang yang engkau percaya, dia masih bisa mau menyembah engkau, percaya kepadamu? Lalu Yesus katakan, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Artinya begini saudaraku, Ayub dipilih oleh Tuhan. Adakah saudara sedang mengalami masalah berat? Adakah saudara sedang mengalami beban yang begitu berat? Masalah yang tidak diduga-duga, masalah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, masalah yang tidak pernah direncanakan, masalah yang tidak kita sangka-sangka kok datang menyerang. Percayalah, saudara saat itu sedang dipilih oleh Tuhan. Waktu itu pilihan Tuhan jatuh kepada Ayub. Dia seorang yang saleh, tapi dia juga kaya raya. Jadi ujian itu sudah nggak mandang, dia orang miskin, dia orang mapan, orang berkecukupan, orang kaya. Terserah Tuhan mau pilih siapa. Pada saat itu pilihan Tuhan jatuh kepada Ayub. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia orang yang saleh. Apapun yang engkau perbuat sama dia, dia tidak akan menyangkali saya. Kau bisa ambil semua daripadanya, tapi jangan sentuh-sentuh rohnya. Coba kita lihat Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama ya saudara. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Maka belum ya. Sorry, saya kecepatan. Saya pakai Android jadi cet gampang. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Sudah? Oh, ada di belakang gitu ya. Besar sekali. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kamu menerima yang baik dari Allah, tetapi kamu tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Secara manusia, secara logika istri Ayub benar. Sekali kan kita juga ngalami gitu loh saudara. Kita kalau sudah kehilangan semua-muanya, pokoknya badai silih berganti, goncangan begitu dalam, ya kan? Lalu orang akan datang, khususnya orang terdekat biasanya bisik-bisik. Kayaknya kita salah percaya nih. Udah dah, kita ganti keyakinan aja, karena kayaknya ini gak muncul. Apa ya istilah orang sini kalau gak, saya lupa. Gak apa ya namanya kalau gak berkah, apa ya? Gak hoki, nah itu bener. Kita kayaknya gak hoki ikut Yesus. Gimana kalau udahlah, kita pindah aja, no. Saya lihat orang-orang di situ pada diberkatin, orang-orang di situ pada kaya aja, ya kan? Nah, ada benarnya ini istri Ayub. Anaknya sudah mati semua, badan Ayub borok, sudah penuh
jorok, semua hartanya mati, semuanya hancur, semuanya hilang, semuanya habis lenyap. Semua sahabat-sahabatnya datang menghakimi Ayub. Ayub, koreksi diri aja dah, pasti ada yang salah nih. Yang Ayub juga bingung lah, selama ini dia taat, dia tidak, dia Tuhan, dia taat, tidak lain sebagainya. Tapi Ayub bukan percaya kepada Tuhan karena banyak hartanya. Kenapa dia dipilih Tuhan? Karena Tuhan tahu hatinya Ayub. Dia ikut saya bukan karena saya berkati, tapi dia ikut saya karena dia kenal siapa saya. Kalau kita mengenal Allah kita, yang kita sembah siapa dia, mau kita diberkati secara materi, mau enggak, mau hari ini mujur, mau hari ini kurang baik keadaannya, tetap pertahankan iman saudara, karena Allah yang kita percaya bukanlah Allah yang buta dan mati. Ayub benar-benar percaya kepada Tuhan bukan karena apa yang dia miliki, tetapi dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Makanya Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jika dia sudah bangkit dari antara mati, artinya ini dia Allah yang punya kuasa untuk selama-lamanya. Sehingga dia katakan, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Wow, hanya karena harta kita bisa terjerumus, kita bisa habis iman kita. Wow, disayangkan saudara. Dan Ayub sama sekali tidak berdosa dengan mulutnya. Bisa saja kalau Ayub tidak kuat imannya, bisa saja dia dengar istrinya, iya juga ya, benar juga ya, saya salah keyakinan ini. Tapi Ayub tidak berdosa dengan mulutnya, tidak mengutuki Allah, dan tidak juga mati. Dan Ayub lulus uji. Dan ketika Ayub lulus uji, karena dia kenal siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia percayai, semua yang hilang Tuhan katakan dia ganti berlipat-lipat. Apa yang hilang sebelumnya itu lebih dari setelah dia lulus uji. Amin. Jadi persoalan terbesar orang percaya saja adalah lulus uji atau enggak. Persoalannya kan cuma di situ. Kita diomongin orang aja udah gak mau ke gereja, malas ada si dia, nggak lolos. Mau ke gereja si A, mau ke gereja si B, tetap akan ada orang yang akan membuat saudara tersinggung. Jadi persoalannya bukan si orang itu, tapi hatimu yang perlu dibereskan karena gak lulus. Ayub berhasil lulus dari cobaan ujian yang datang silih berganti. Secara manusia, gak masuk logika Ayub tetap bertahan. Tapi memang iman tidak selamanya bisa pakai logika. Ayub tidak pernah kebayang dalam hidupnya bahwa Tuhan akan mengganti semuanya, gak ada. Yang dia hanya bayangkan adalah it's okay, gak masalah, saya bangkrut dan saya mati masuk surga. Toh di dunia sementara. Makanya Tuhan tadi firman Tuhan katakan, kamu kekurangan hikmat. Kalau kamu kekurangan hikmat, minta aja sama Tuhan. Cuma gak berhikmat aja selama ini, sehingga terseret, sehingga hilang dari hadapan Tuhan. Coba berhikmat. Hikmatnya gini maksudnya firman Tuhan. Ketika ada penderitaan datang, ketika ada ujian cobaan datang, apa yang maksud Tuhan? Ada jemaat di Pemasa saudara, dia datang ke kamar saya karena dia ada benjolan di payudara dia, kiri dan kanan. Saya doakan, saya mulai konseling apakah dia punya kepahitan atau enggak. Karena rata-rata saya menemukan dalam pelayanan orang yang kena kanker itu saudaraku,
adalah rata-rata yang punya kepahitan, kebencian, dan kesombongan. Saya korek-korek. Memang dulu dia ini boleh dikata hidup bebas. Tapi semenjak kami layani dia bertobat sungguh-sungguh. Sampai saya tahu persis pertobatan dia. Tapi kok malah dia makin sungguh-sungguh, makin dalam mengenal Tuhan, makin hidupnya berubah. Saya lihat perubahan hidupnya contoh sederhana aja, saudaraku. Orang caleg di kampung itu sudah bagi-bagi, katanya serangan pajar istilahnya. Ada di sini yang anggota caleg, sebentar lagi nunggu pemilihan. Jadi orang bagi-bagi, saudaraku, dan dia gak ambil. Jarang masyarakat zaman sekarang, khususnya masyarakat gereja juga yang gak ngambil. Dia gak ambil, saudara. Di situ saya lihat bahwa orang ini mulai mengalami terobosan iman. Tapi kok malah dia kena kanker payudara. Mulai ketika saya korek-korek dan dia jujur, dan memang saya saksikan hidup dia memang ada perubahan. Sudah lahir baru istilahnya. Dan akhir kata saya cuma kasih tahu kepada dia, oh kalau begitu ini hanya ujian saja. Ujian saja. Jangan pernah merasa Tuhan tinggalin gara-gara kamu diberikan ujian ini. Tapi firman Tuhan katakan untuk menyatakan kuasa Allah. Yesus ketika bertemu dengan murid-murid bertanya, kenapa orang ini buta? Apakah karena kesalahan orang tuanya? Apakah karena ada kutuk? Apakah karena ini dan itu? Tuhan katakan enggak. Bukan karena itu. Tapi kuasa Allah dinyatakan atas anak ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika dia sampai di Makassar untuk periksa dan diangkat, saudaraku, benjolannya itu diangkat, diperiksa di lab, ternyata positif kanker. Dia bilang, kata dokter saya harus di kemo. Saya bilang jangan ini aja kata dokter, tapi ingat, harus kamu tanamkan di hati kamu, pikiran kamu bahwa ini hanya ujian saja. Namanya ujian harus lulus. Ketika nggak lulus, maka kamu akan hilang daripada Tuhan. Dan dia kemo, saudaraku, dia setengah mati. Waduh, bibirnya melepuh, pokoknya rambutnya botak, pokoknya bab satu kali kemo aja udah setengah mati. Dia bilang sama saya nggak mau kemo lagi. Saya bilang nggak masalah itu. Mau kamu kemo, mau enggak masalah. Yang paling penting sekarang adalah kamu tahu bahwa ini ujian saja. Kalau kamu nggak mau kemo, tetap percaya kuasa Tuhan, itu lebih bagus. Artinya mau 100% iman kamu kepada dia. Kenapa yang terjadi, saudaraku? Sekarang dia itu sehat bugar. Yang tadinya berat badannya udah kurus banget, sekarang udah sehat bugar. Gak ada lagi tuh benjolan, gak ada lagi tuh sakit, gak ada lagi tuh, gak ada. Saya mau kasih tahu saudara begini. Kenapa orang percaya itu harus diuji, harus dicoba? Karena dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit, kita ketemu Tuhan. Benar atau enggak? Ada nggak saudara masa-masa jaya, waduh mulus, semua usaha lancar, kerjaan naik, gaji naik, semua anak-anak baik, semuanya lancar, semuanya makin naik, makin banyak uangnya, makin banyak uangnya. Masih ingat Tuhan nggak orang begini? Nggak ingat. Kami ada teman, saudara, pokoknya memang kaya. Saya tahu persis dia kaya. Ada di zona nyaman. Kalau ke gereja dia tidur. Sehingga dia nggak mau ke gereja lagi. Kan dia bilang, saya malu di gereja, saya tidur. Saya bilang, tak, dia ada di zona nyaman. Mau kita masukin firman juga seperti apa? Nggak nyambung. Karena ada pun harapannya yang lain. Jadi mau setengah mati diajarin firman gak masuk. Coba orang sementara di ICU, itu gampang sekali bertobat. Ada gak orang gak bertobat di ICU? Tapi kalau lagi bangkrut,
ujian, kasih cobaan, supaya manusia itu sadar dan kembali. Karena firman Tuhan katakan, buat apa kamu memiliki semuanya, harta, uang, semuanya kamu miliki, tapi kamu kehilangan nyawamu? Karena istilahnya, kita di dunia ini sementara. Kalau kita lagi dikasih rezeki, itu ada tujuannya. Saya kalau punya masalah, saya cuma bilang, ini pasti ada maksud Tuhan. Ini pasti ada maksud Tuhan. Jadi kita tenang menghadapinya. Enggak kasar kusut, enggak enggak menjadi satu tekanan gitu ya. Enggak menjadi satu beban yang harus dipikul. Pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Apakah Tuhan mau supaya kita lebih dekat lagi dengan Dia? Karena ada sesuatu yang sedang kita bawa kepadanya. Makanya masa sukar, masa sulit, kita itu bisa menikmati Tuhan. Dan Ayub sama sekali tidak jatuh dan tidak berdosa dengan mulutnya. Karena manusia kadang-kadang kalau sudah mengalami hal seperti itu, mulutnya jadi aneh. Ternyata Tuhan gak ada ya. Waduh, salahin pendeta, salahin aktivis, salahin orang gereja, salahin kiri kanan. Semuanya orang salah. Padahal yang salah dia. Jadi saudaraku, masa sulit, masa sukar, Tuhan izinkan terjadi supaya kita menikmati Tuhan dalam kesusahan itu. Dalam kesulitan ekonomi, kita bisa melihat tangan Tuhan ajaib. Begitu dahsyatnya Tuhan menopang. Saya pun juga pernah begitu dulu saudaraku. Dalam proses pendewasaan saya secara rohani, saya pernah bilang sama Tuhan. Dan saat ini saya merasa berdosa sekali ngomong begitu sama Tuhan. Tuhan, saya kenal si pendeta itu, orangnya gak bener kok. Tapi pelayanannya lancar-lancar aja. Sumbangannya banyak, gerejanya makin besar. Lah kita ini udah 100% hidup kita untuk melayani. Jangankan sumbangan, persembahan jemaatnya kadang merosot. Saya pernah ngomong itu sama Tuhan. Lalu saya berpuasa, berdoa, saudara, Tuhan kasih ayatnya di mana? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu Tuhan bilang. Maksudnya apa Tuhan? Dia pakai saya aja, itu sudah kasih karunia. Di situ saya merasa berdosa, saudaraku. Oh Tuhan, ampuni saya, mulut saya jahat, mulut saya kotor. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Sedemikian pekahnya Tuhan atas hidup kita. Baru di pikiran aja, baru timbul di hati aja, Tuhan tahu semuanya. Jadi Tuhan katakan jangan engkau membanding-bandingkan. Boleh saja mereka itu sukses secara kasat mata, jemaatnya besar, uangnya banyak dan lain sebagainya, tetapi belum tentu dia punya rumah di surga. Oh ya juga ya. Lalu kemudian ayat itu tadi saya gunakan. Berarti selama ini saya kekurangan hikmat. Tuhan katakan mintalah hikmat untuk bisa mengerti dan memahami maksud daripada apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Minta hikmat. Dan kalau kita minta, jangan ada sama sekali keraguan. Ya. Jangan sama sekali ada keraguan. Jangan mendua hati. Tadi kan ada ayatnya tuh. Dan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di sisi lain mau dunia, tapi di sisi lain gak mau lulus uji. Sehingga kehidupan rohaninya mutar-mutar di padang gurun. Padang gurun terus, gak pernah sampai Kanaan. Masalah itu lagi. Masalah keuangan terus menerus. Itu lagi, kurang lagi, ya kan? Itu lagi. Nggak pernah sampai Kanaan, saudara. Apa itu Kanaan? Kanaan itu adalah hidup sudah mengalami Tuhan. Orang kalau sudah mengalami Tuhan, di situ
puncak. Disitulah puncak iman kita. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, tidak ada yang bisa menggoncangkan kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, ketelanjangankah, tak satu pun. Ini orang mengalami Tuhan. Jangan kepercayaannya kepada Tuhan disandarkan atas saya hari ini muncul atau enggak. Jangan di iman itu dilandaskan atas harta dunia ini atau perkara-perkara dunia ini. Pasti suatu saat hilang. Percaya. Karena namanya harta kekayaan itu enggak ada yang kekal, enggak ada yang abadi. Pasti satu saat hilang. Cepat atau lambat. Makanya jangan kita sandarkan atas itu. Soal perkara kita banyak uang atau enggak itu tergantung Alkitab katakan rajin dengan malas. Kalau kita kekurangan berarti kita malas. Firman Tuhan katakan orang yang malas jangan kasih makan. Kan intinya begitu. Tapi orang Kristen sekarang banyak aneh-aneh. Yang penting saya berdoa berkat datang. Sesat. Makanya saudaraku, dalam ujian itu kita meminta hikmat. Karena masa-masa ujian, masa-masa sulit kita, di situ kita merasakan tangan Tuhan menopang. Masa-masa sulit, di situ mata kita terbuka melihat Tuhan buka jalan. Dan disitulah kita mulai tidak mengandalkan lagi kekuatan kita sendiri. Karena ternyata kekuatan kita ini bisa lapuk. Tapi dengan kita mengandalkan Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita benar-benar rasakan, wow, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan harta, tidak bisa dibandingkan dengan uang, tidak ada bisa digantikan dengan kekayaan, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa, saudara. Jadi masa-masa sulit itu, saudaraku, di situ kita mengalami Tuhan. Dan disitulah inti kehidupan kita, mengalami Tuhan. Jangan cuma berteori, jangan cuma disandarkan atas, oh saya ikut Tuhan saya diberkati, oh saya ikut Tuhan saya sehat. Enggak juga. Bahkan ada gereja-gereja yang menolak Tuhan kami, tolak COVID ini dalam nama Yesus. Enggak bisa. Kita tidak bisa menolak semuanya itu. Tuhan katakan, ngalami. Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan tidak keluarkan dari api, masuk kepada api, tapi Tuhan ada bersamanya di dalam api. Yang kita tahu firman Tuhan katakan, aku ini mengetahui dan aku ini menyertai. Makanya pencipta lagu itu bagus tuh, cocok buat saya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah itu cocok bagi saya itu. Kenapa saudaraku? Bukan berarti kita percaya Yesus jalan kita harus mulus, enggak. Justru di kerikil itu, di jalan berlobang itu, saudaraku, kita berhati-hati. Tapi di jalan tol orang banyak kecelakaan. Jadi masalah perjalanan yang berliku, masalah yang datang silih berganti, yang selesai yang ini lagi, belum selesai yang ini muncul lagi bersyukur. Karena apa? Disitulah kita melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa dan ajaib. Dan hanya dalam situasi ini kita benar-benar mengenal siapa Allah yang kita sembah. Karena jika dalam masa-masa
mengidolakan orang yang memberikan kita proyek, orang yang memberikan kita ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga kekaguman kita kepada Tuhan hilang. Tapi kalau dunia ini tidak memberikan kita apa-apa, kita akan kagum sama yang punya segala-galanya. Itu saudara. Ya kan? Makanya ada lagunya, tangan kuat yang menopangku, selalu menolongku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ini lagu-lagu yang dialami oleh orang, saudaraku. Kenapa Daud begitu terkenal dengan mazmur-mazmurnya? It's okay, Daud pernah jatuh dalam dosa. Tapi di sisi lain ketika dia mulai pertobatan itu, bersungguh-sungguh itu, dia mengalami Tuhan luar biasa. Sehingga mazmurnya itu, saudaraku, benar-benar adalah mazmur yang membuat orang melekat sama Tuhan. Namanya sudah nempel, saudaraku, susah, angin badai, mau apapun enggak. Tapi kalau orang tuh mendua hati antara beriman dengan dunia, ya jangankan badai, angin sepo-sepo aja udah runtuh karena nggak melekat. Tapi kalau melekat, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. Makanya kita itu seperti orang percaya itu diumpamakan seperti burung raja wali. Apa kata firman Tuhan? Seperti burung raja wali. Makin badainya, makin anginnya semakin kencang, burung raja walinya makin apa? Terbang tinggi. Kerohanian kita, kekuatan iman kita itu Tuhan umpamakan seperti burung raja wali. Karena burung ini berbeda dari semua burung. Hanya burung raja wali yang kalau ada badai makin naik terbang tinggi. Orang percaya makin banyak ujian, makin banyak cobaan, makin cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Itu saudaraku, karena kita tahu bahwa keadaan dunia ini semakin merosot. Keadaan dunia ini semakin tidak memberikan pengharapan. Tetapi orang-orang yang tidak mengalami Tuhan, yang tidak melandaskan imannya atas kuasa Tuhan, mereka bisa akan terjatuh. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Akhirnya kita matang. Buah yang matang diapain, saudaraku? Dinikmati. Akhirnya kita bisa menjadi saksi. Kita bisa menjadi teladan, menjadi dewasa. Bukan kanak-kanak rohani, tapi menjadi dewasa rohani. Dan akhirnya kita bisa menjadi suratan yang terbuka. Dimanapun kita berada, kemanapun pergi, orang tahu kita ini anak Tuhan. Jangan sampai di luar sana kita susah dibedakan, saudaraku. Anak Tuhan dengan anak iblis, orang dunia, orang surga, susah dibedain. Ada bedanya soalnya. Mulutnya juga sama aja, maki-maki orang. Mulutnya juga sama aja jahat. Mulutnya sama aja, gak ada beda. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini, jadilah seperti air. Tidak berdosa dengan mulutnya di masa-masa sukar dan sulitnya, di masa-masa ujiannya. Supaya kamu menjadi sempurna. Ayat 4. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Apa yang utuh, yang sempurna? Iman percaya kita. Gak bisa digoyah-goyah lagi. Ada masalah sepele gak ke gereja, itu udah enggak. Apapun yang terjadi, apapun yang datang, badai apapun yang datang, saya tetap cinta Tuhan. Saya tetap mau beribadah. Saya mau menyembah. Saya mau saat teduh. Saya mau baca firman. Saya mau berdoa. Saya mau melayani. Saya mau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau sudah sampai tahap itu artinya kita sudah sampai ke Kanaan. Tidak mutar-mutar lagi pada gurun. Kita sudah sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan kita hidup di dunia ini. Tujuan Tuhan kita hidup di dunia ini supaya diproses, muncul seperti emas yang murni, yang imannya gak bisa luntur oleh karena air dan lain sebagainya.
menjadi iman yang murni, bukan seperti iman kertas. Saudara, kertas itu kena api sedikit hancur dia, kena api air. Iman kita harus iman emas yang murni, Tuhan katakan, bukan iman kertas yang gampang lapuk istilahnya. Maka Habakuk bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga. Artinya sekalipun hari ini mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, hari ini mungkin tidak semujur yang kemarin, gak masalah. Yang penting hati kita tetap melekat sama Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Memang Tuhan itu sumber segalanya. Memang Tuhan itu bisa memberikan yang kita butuhkan, tapi jangan itu tujuan hidup. Karena kapan itu menjadi satu tujuan, kita meleset. Makanya perlu sekali kita diuji, kita dicoba, supaya kita muncul seperti emas, dan kita bisa terbang tinggi seperti burung Raja Wali, memperoleh buah yang matang dan sempurna dan utuh, tidak bercacat setelah kita dipanggil atau dia datang. Dunia ini hanya sementara saja, yang kita pasti tinggalkan, cepat atau lambat kita pasti tinggalkan. Jadi saudaraku yang dikasih, ujian dan cobaan itu adalah berkat rohani yang luar biasa. Amin. Orang yang mengalami akan berkata, iya betul, ternyata ujian itu berkat. Jadi kalau ada masalah saudara, ada kesulitan saudara, ada beban saudara, saudara katakan, ini berkat buat saya. Karena inilah yang membuat saya makin rindu sama Tuhan. Inilah yang membuat saya makin ingin melekat sama Tuhan. Inilah yang membuat saya makin butuh Tuhan. Itulah berkat saudara. Ya. Di ayat terakhir, ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jika hari ini saudara tidak lulus dari ujian itu, minta hikmat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan hikmat. Hikmat beda dengan kepandaian, hikmat beda dengan kecerdasan. Kalau kecerdasan, kepandaian itu tergantung otaknya. Tapi kalau hikmat itu hanya berasal dari Allah. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Makanya dikatakan, mintalah hikmat. Jangan sampai engkau kekurangan hikmat pada masa-masa pencobaan, pada masa ujian, engkau bisa hilang. Tapi ketika hikmat datang, kita bisa mengerti, memahami, oh persoalan ini maksudnya ini. Oh ini datang kepada saya supaya tujuannya Tuhan ini maunya begini. Sehingga kita akan sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan. Itulah tujuan kita hidup. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Bimbang ini saudaraku diumpamakan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kiri kemari oleh angin. Saudara lihat itu gelombang, itu tergantung angin. Kalau anginnya ke sana, gelombangnya ke sana. Kalau anginnya balik lagi, ya balik lagi. Jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan. Oh siap begitu, saudara ikut juga. Kenapa banyak orang hilang dari gereja? Karena imannya dia sandarkan atas pendeta. Pendeta itu manusia, ketika pendetanya jatuh dalam dosa, dia juga hilang. Yang berdosa siapa, yang hilang siapa? Kan rugi sendiri. Dosa tanggung masing-masing dong. Kalau pendetanya jatuh, ya dosanya tanggung sendiri toh. Masa kita juga mau hilang gara-gara dia? Nggak usah. Soal keyakinan, soal iman, soal keselamatan, itu sendiri-sendiri. Tidak ada hubungannya dengan pendeta, tidak ada hubungannya dengan pembina rohani, tidak ada. Itu sendiri-sendiri. Jangan kita sandarkan iman kita atas pendeta, pendeta bisa salah. Saya melihat saudaraku, saya ngikutin pendeta-pendeta di YouTube. Oh, mengerikan. Tapi apa boleh buat, ini sudah di dunia digital.
Jadi mau nggak mau, pasti banyak orang keseret. Pasti banyak orang yang sudah masuk ke dalam pengajaran yang nggak benar, sehingga imannya dilandaskan atas ekonomi, atas materi. Yang dia tahu Tuhan Yesus itu penyembuh. Kalau dia nggak sembuh berarti dia bukan Tuhan. Itu banyak pengajaran seperti itu. Aneh. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu atas kuasa Tuhan. Apapun saudara, hikmat dan kekuatan, kuasa, itu jangan mintanya dengan ragu-ragu. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nanti misalnya itu urusan rohani belakangan dah. Seperti contoh tadi pernikahan itu, saudara. Soal rohani nanti saya bisa tarik. Yang penting jadi dulu, sah dulu. Jangan bermain-main yang seperti itu. Sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang hidupnya dunia juga, tapi mau juga masuk surga, tidak akan mengalami ketenangan karena tidak akan ada jawaban dari semua ini. Dunia ya dunia, surga ya surga. Kita orang surga yang sementara menumpang di dunia. Kita orang surga yang sementara berjalan-jalan di bumi, sementara diproses, sementara dites, sementara ujian. Setelah lulus uji, maka kita mengalami kemenangan sama seperti dia. Makanya kita harus dikatakan bahwa Yesus itu adalah yang sulung. Dia datang ke dunia. Dia dari sorga datang ke dunia, mengalami penganiayaan, tapi membuat mujizat juga supaya orang mengenal Dia Allah. Lalu kemudian mati, tapi tidak mati selamanya. Kemudian bangkit, kemudian naik ke surga. Nah, itu iman kita seperti itu. Kita orang surga ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita orang surga. Kemudian kita ada di dunia untuk menjadi ambasadornya, perwakilannya, menjadi saksinya. Menjadi saksinya untuk mengabarkan keselamatan kepada setiap orang. Kita hanya menumpang di dunia ini, berjalan-jalan sementara, diproses, dibentuk, dimurnikan. Setelah itu pada waktunya kita dipanggil, kita kembali. Jadi untuk apa tadi ini kita memperjuangkan hal-hal ini, lalu kita kehilangan keselamatan yang selama-lamanya? Tidak ada guna. Makanya Firman Tuhan katakan, apakah gunanya engkau memperoleh semuanya, tapi kehilangan jiwamu, kehilangan keselamatanmu. Lebih baik kita mempertahankan iman. Masa ujian, masa cobaan, pertahankan imanmu. Pertahankan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan diganggu oleh semua perkara-perkara dunia ini. Amin, saudaraku. Dan ayat 2 Yakobus 1 ayat 12. Kita turun ke bawah ayat terakhir. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Rasul Paulus mengatakan, aku berlomba, sedang berlari seperti atlet yang sedang berlari untuk memperoleh hadiah. Untuk memperoleh apa yang kita sudah lakukan di bumi ini, untuk lewati semua tantangan dan rintangan, tujuannya supaya kita memperoleh mahkota. Apa itu mahkota? Mahkota ini berbicara mengenai apresiasi. Apresiasinya Tuhan karena kita sudah tahan uji. Kita sudah melewati ujian seperti Ayub. Dan akhirnya Tuhan memberikan mahkota. Mahkota ini berbicara mengenai kebahagiaan selama-lamanya yang tidak bisa hilang. Kesenangan dunia ini sementara. Bisa hari ini kita senang, besok enggak. Tapi ketika Tuhan memberikan kita kebahagiaan itu selama-lamanya kekal, enggak hilang.
Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang di tempat ini, mari dengan sungguh-sungguh percaya, teguhkan iman saudara, jangan mudah goyah. Ngalamin Tuhan dalam masa-masa sukar dan sulit, karena Dia itu berkuasa. Sepertilah Ayub, dia tahu persis siapa yang dia sembah. Ketika dia menjadi pilihan untuk diuji, dia pun tidak goyah. Apa kata sahabatnya, apa kata istrinya, enggak masalah. Yang penting aku dengan Tuhan yang tahu persis hidupku seperti apa. Amin.